saya tahu kunci gagal itu apa. Apa itu kunci gagal? Kunci gagal ya udah malas. Kamu malas, kamu gagal. Sukses kita cari semua. Sukses itu cari kan, Bu? Betul. Sukses itu dicari, diusahain, kita jalan, berdiri aja sendiri. Karena kan pada saat itu dulu Anya tergolong yang aktif di sekolah, organisasi, kegiatan segala macam. Udah pede duluan, aku abis ini kuliah nih langsung. Wah tiba-tiba ada itu kan ngedrop dulu tuh Anya di kayak dihantam apa organisasi ini. Terus tiba-tiba itu, wah kan ngedropnya luar biasa gitu ya. Ayah bilang, ya jadilah kenyal. Sama maksakan untuk kuat, jadilah kenyal. Semakin kamu diinjak, semakin kayak Yupi. Bola bekel. Bola bekel mau dilempar ke bawah sekuat cemenil. Itu ngedownnya pas kayak misal kuota nih Bu, perankingan. Abdi negara itu ada perankingan, namanya perankingan. Kuota sekian, contohnya ambillah kuota 70. Hanya peringkatnya 72, 73. Wah, tipis sekali. Wah, itu sakitnya itu di sini. Adik saya yang baru lulus sekolah pada saat itu terus ngajar para napi. Kayak wow. Yang kita ajar tuh emang serem. Mantan napi, entah itu napi pencurian lah atau apa, banyak sekali. Putri atau putra? Putri. Kita masuk perguruan tinggi, daftar, alhamdulillah sekarang menjadi mahasiswa Universitas Negeri Semarang jurusan PJKR. Ternyata kampus kita sama. Saya juga lulusan UNES. Aduh, promo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Inaida Mahati di Pojok Dopokan. Berjuta cinta untuk negeri bersama Mansatu Banyumas Sekti. Di Pojok Dopokan kali ini kita kedatangan tamu yang cuantik jelita, seorang alumni Mansatu Banyumas yang akan berbagi cerita. Mbak Anya. Halo Bu In. Namanya Mbak Anya ya? Anya namanya bukan Anya Geraldine ya. Oh, kepanjangannya? Gania Sabrila Puspaningrum. Susah amat namanya. Ya seperti itu. Kirain Anya Wai. Oh bukan. Baik. Ngapain sih kamu datang ke sini? Tadi katanya mau ngobrol. Mau ngobrol, mau curhat, mau curcol. Kangen sama saya. Sama kameramen gimana? Kangennya sama kameramen. Dulu lulusan tahun berapa ya? Anya itu alumni MAN ya teman-teman. Lulusan tahun 2022 Bu In, masih fresh ini. Fresh, tapi nggak fresh graduate juga sih. Iya sih. Berarti sekarang semester 3? Enggak. Enggak Ibu. Terus? Anya baru semester 1. Masih baru ya, mahasiswa maba. Mahasiswa baru. Terus setahun kemarin ngapain ya? Pacaran? Aduh enggak Bu. Enggak. Itu jadi gimana? Jadi iya Bu, Anya itu gap year itu. Stop. Apa? Gap year? Jangan pakai bahasa kayak gitu deh. Saya mah nggak ngerti. Aduh, ya kan saya masuk Gen Z Bu, berarti ini milenial kan, kita anak sekarang ini Bu. Anak ibu itu anak sekarang dari kemarin tamu saya kan seumuran, seangkatan, segenerasi. Sekarang dipaksa harus dengan generasi kekinian. Ya, gimana lanjut? Jadi, ya seperti itulah Bu. 1 tahun kemarin itu gap year, berhenti setahun aja Bu. Kayak berhenti setahun aja. Terus ngapain tuh setahun itu? Dalam 1 tahun itu Anya bervariasi Bu. Bervariasi? Senang, sedih, susah. Apa pernah misalnya mendaftar di perguruan tinggi tapi belum beruntung atau gimana? Pasti Bu. Itu pasti. Dulu pertama mendaftar di mana? Jadi gini, ceritanya tuh Anya itu lulusan tahun 2022 kan. Setelah itu lulus, Anya dulu alhamdulillah masuk eligible. Oh ya. SNBP. Tapi belum rezekinya saja. Jadi Anya belum lolos pada saat itu. Akhirnya ikutlah UTBK SNBP ya kalau pas Anya itu. Itu juga belum lolos juga ya. Okay. Jadi sampai akhirnya tuh Anya sebenarnya tuh ini Bu, Anya tuh dulu tuh coba daftar kedinasan, daftar TNI Polri. 4 kali Anya daftar, 2 kali kedinasan. Pernah jadi bakal calon polwan. Terus lanjut. Wow. Anya pernah coba daftar Tentara Angkatan Darat. Pernah jadi bakal calon. Sekali lagi ya, bakal calon. Amin. TNI Angkatan Darat kuat. Lanjut.
Abis Anya akhirnya karena itu abdi negara dan kedinasan kayaknya waduh belum rezeki nih. Jadi Anya waktu itu UTBK Ibu UGM kedokteran hewan. Kedokteran hewan ya. Oh, jadi mantri hewan. Jadi bidan, dokter. Oh ya. Dokter gitu. Kucing. 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 Anak kucing Yang terus lanjut. Iya, kita jadi dokter kucing. Belum rezeki namanya kita nggak ada yang tahu ya Bu. Rezeki udah diatur sama yang di atas, belum rezeki itu belum lolos semua. Wah, pada pas itu tuh namanya kita anak muda ya Bu ya. Namanya anak muda itu masih emosinya bergejolak, emosinya rasanya gimana tuh? Belum beruntung ngedown di saat jadi ada cerita jadi Anya tuh ngedownnya pas kayak misal kuota nih Bu, perankingan. Abdi negara itu ada perankingan namanya perankingan. Kuota sekian. Contohnya ambillah kuota 70. Anya peringkatnya 72, 73. Wah, tipis sekali. wah itu sakitnya itu di sini. Oh, di situ. Bukan di sini ya. Kalau di sini mah sakitnya mikirin angsuran, Mbak ya. Lanjut. Ya kita perempuan ya Bu, angsuran. Emang kamu udah punya angsuran? Belum, Ya. Jangan ya. Cukup saya aja. Iya, lanjut kan Ibu? Ya, Lanjut. Jadi pada saat abekan yang di sana abekan ya. Jadi pada saat itu ya udahlah ngedrop pasti Bu. Namanya kita anak muda lah, anak milenial zaman sekarang. Pasti masih muda ya? Muda Bu, saya. Saya masih muda. Saya juga masih muda. Kan kita beda 2 tahun. Iya benar. Kayak gitu Bu. Kameramen ada. Lanjut. Netizen yakin 2 tahun gitu. Aduh. Jadi namanya kita masih dulu anak muda, Ini cosplay jadi anak muda. Iya Bu. Pengennya kan kebanyakan anak muda zaman sekarang apa yang kita pengen itu harus langsung, harus keturunan, harus ke Oh gitu ya. Pada saat itu dream Anya nggak kesampaian tuh ngedrop. Apalagi sebenarnya jujur ya Bu, ayah sama ibu saya itu emang selama ini nggak jujur ya? Jujur. Oh jujur. Jujur sih. Oh jujur. Jadi tuh ayah sama ibu saya tuh pintar-pintar. Punya basinya sendiri-sendiri, pintar-pintar. Kakak saya sebenarnya pintar juga. Patokan saya adalah kakak saya, Ibu. Pintar. Kakak saya Anya lebih pintar. Amin, ya Allah, amin. Pintar apa dulu ini? Anya Sabila lebih pintar. Ya lanjut. Untuk kita mah anak muda. Terus patokan saya tuh sebenarnya kakak saya. Bisik-bisik. Tapi biarin aja. Sebenarnya patokan saya adalah kakak saya. Kakak saya itu pinternya, sebenarnya ada insecure tersendiri. Kita jadi anak muda untuk kayak sebenarnya juga pacuan saya untuk semangat dari kakak saya, Bu. Jujur ya. Karena kakak saya itu lulusan Pajajaran dengan IPK Politeknik Pajajaran. Politeknik. Dengan IPK summa cum laude 4,0. Wow. Jadi itu yang nge-push Anya untuk harus bisa. Iya. Seenggaknya kalau misal Anya nggak bisa lebih dari itu ya semoga bisa Ibu. Amin. Harus sama Bu. Nggak bisa kalau misal Aya di bawah kan karena sebagai adik ya kayak nggak bisa itu kakak aku pinter nih gini. Wah aku harus lebih dari itu. Akhirnya Anya udah nggak lolos itu semua tadi belum rezeki di itu. Nggak bisa nih kakakku pinter gini kakakku mau usaha jadi aku harus gimana. Pernah ada cerita jadi saya udah ngedrop ya namanya. Zaman sekarang mah ngedrop namanya milenial kan sedikit kan. Status. Nggak cuman Gensi aja yang dikit-dikit status. Ibu-ibu ini. Emak-emak kolonial juga sama. Iya. Sama curhat di status. Sampai sometimes Anya bener-bener yang ngurung di kamar kayak insecure lebih ke minder ya. Minder kayak wah masa aku nggak kuliah nih. Gitu. Terus ngapain tuh ketika nggak kuliah gitu? Ada kegiatan lain untuk mengisi kekosongan itu? Ada Bu. Jadi pas itu mungkin karena saya aku harus jadi di abdi negara. Akhirnya ayah, ya udah kamu apa? Ayo bimbelin di sini. Jadi bimbel lah Bu TNI Polri. Misi. Oh iya. Hanya ikut bimbel dimasukin lagi. Hasilnya? Kita les lagi, daftar lagi, belum rezeki lagi. Tipis. Tapi ada peningkatan tapi tipis. Iya. Wah itu Bu, ngedownnya itu lebih down dari sebelumnya karena kan
aku udah selangkah lebih maju nih, aku udah bimbel, aku udah ini, wah belum rezeki, aku harus apa, aku harus gimana gitu kan, pasti di situnya. Sampai akhirnya saya ngedrop, ayah saya bilang kayak saya sih, ya kok capek ya, pura-pura kuat, Pura-pura nggak kuat, apa-apa. pura-pura bahagia. Aduh. Lanjut. Kayak pura-pura kuat, pura-pura nggak apa-apa tuh, ternyata nggak enak, capek. Ayah saya juga bilang, nggak ada yang nyuruh kamu pura-pura kuat, nggak ada yang nyuruh kamu kuat. Ibarat kan kita gini Bu sekarang, Iya. apa sih yang paling kuat di dunia itu? Batu lah ya Bu. Batu aja bisa bolong sama air. Ntar saya pikirin dulu. Batu ya. Oke lah. Batu aja itu bisa bolong sama air, kata ayah saya. Kalau kamu kuat, kamu pura-pura kuat, nanti kamu kerjaannya itu ketemu sama orang yang kamu dielus-elus, kamu kalah kamu Kak. Lah terus kakak harus gimana nih? Kedepannya kakak harus apa? Nah saya bilang jadilah kenyal. Gitu, Bu. Oke, kenyal. Kenapa kok kenyal ya? Jadi Pada saat sebenarnya fleksibel mungkin ya. Hanya tanya, kenapa kok kenyal? Kenapa kok kenyal? Karena semakin kamu diinjak, semakin kamu ditindas, semakin kamu dihina, semakin kamu ngedrop ini sekarang, kamu membalnya Lebih semakin tinggi, betul sekali. Iya. Ya. Jadi, setelah ayah saya bilang kayak gitu, oh iya. Semangat. Karena kan pada saat itu dulu Anya tergolong yang aktif di di sekolah, organisasi, dan Kegiatan Jadi segala kan macam. Udah pede duluan, aku abis ini kuliah nih langsung. Gitu. Wah tiba-tiba ada itu kan ngedrop dulu tuh, Anya di sekolah Kayak dihantam dulu, apa, pede, des. organisasi ini. Terus tiba-tiba itu, wah kan ngedropnya. Luar biasa Iya, gitu ya. Ayah bilang, ya jadilah kenyal. Jadilah kenyal. Sama memaksakan untuk kuat, jadilah kenyal. Semakin kamu diinjak, semakin Kayak kamu Yupi. bola bekel. Oh, bola bekel. Bola bekel mau dilempar ke bawah sekuat. Cemenil. Iya. Melambung terus hilang. Nggak tahu kemana, nyarinya susah. Oh ya. Membalnya semakin tinggi itu, Bu. Jadi wah dari situ, oh oke. Biarinlah teman-teman. Loh kok gapir? Loh kok ini gitu kan pasti. Oh oke. Aku buktiin nih gini. Jadi mengisilah kosongan itu dengan jadi guru ekstra. Guru ekstra di mana? Iya, di SD, SMP, bahkan sempat ngajar di Rutan juga. Rutan. Rutan Ibu. Rutan. Rutan. Tapi ngajar kan? Ngajar. Bukan jadi penghuninya, bukan. Wah. Nauzubillah Jangan min dzalik. sampai. Bu. Jangan. Jangan Tidak sampai boleh. kalau jadi itu ya jangan sampai. Gimana tuh? Ngajar di Rutan itu wow. Rasanya seperti apa ya? Campur aduk ya, Bu. Karena Takut nggak? Karena kalau ngajar ekstra untuk SD kan anak-anak Anak kecil imut-imut lucu-lucu. masih diatur, Ih, SMP gemus masih- gitu ya. Saya yang tadi baru lulus sekolah pada saat itu terus ngajar para napi, kayak wow. Yang kita ajar tuh Emang serem. mantan napi, entah itu napi pencurian lah atau apa, banyak sekali. Putri atau putra? Putri. Yang campur. Seni. Oh, Karena seni, ngajarnya kan, Bu. seni. Seni kan Seninya lebih ke apa biasanya dulu, itu? waktu itu hanya ngajarnya tuh tek-tek. Hah? Ibu tahu tek-tek nggak? Tek-tek. Iya. Bukan mie tek-tek ya, Bu? Tek-tek. Iya. Apa itu? Tek-tek itu angklungan kalau di sini. Apa ya? Apa ya kalau di sininya itu bahasanya ya? Yang gimana sih? Jadi itu ada alat angklung, drum, Oh, gitu. kayak kentongan gitu? Iya, kentongan. Oh, Tek-tek. Iya, bahasa mana tek-tek? Bahasa mana tek-tek? bahasa saya itu tek-tek. Bahasa Iya, Purbalingga. kentongan. Oke. Terus Kentongan ya, ajar kentongan untuk event, untuk festival, alhamdulillah sampai luar. Ngeband juga, Bu. Di para napi juga Ngeband. ternyata. Oke. Ya, jadi ya serumit itu. Bukan rumit ya sebenarnya, serandom itu. Lebih ke random ya Lebih ke ngajarnya random, SD. tapi kan menguasai berarti memiliki banyak talenta sebenarnya, banyak potensi, banyak kebisaan yang bisa disalurkan, bisa ditularkan kepada orang lain. Amin. Berarti 1 tahun itu ternyata tidak mubadzir. Tidak mubadzir, tetap bermanfaat untuk orang lain. Amin. Kemudian setelah itu masuk ke perguruan tinggi. Itu daftar kedinasan lagi, Bu, saya. Oh, masih daftar kedinasan. daftar. Berarti tapi liburnya ini 1 tahun ya? 1 tahun. Oh, 1 Saya tahun. 1 Oke. tahun tuh. Ngajar anak SD. Masih belum SMP. kapok Iya, ngabar belum. ngabar. Ngajar ekstra. Daftar di kedinasan. Karena Apa yang diambil? Karena kan saya gagalnya di perankingan itu kan, iya. itu kan pantuhir ya. Iya. Udah tinggal kayak kasarnya nih, itu gerbang udah di depan nih. Tinggal masuk jalan doang. aja, tinggal Ke Assalamualaikum. Sandung, Iya. ke Rungkep, ke Dongsok. Iya, sadeng.
Lanjut. Wah, saya daftar kedinasan lagi pada saat itu. Cuman ya emang Allah punya Rencana. Ternyata mungkin kegagalan yang kemarin nggak bisa masuk ke kedinasan itu merupakan cara Allah menunjukkan jalan yang lain yang lebih sesuai. Betul. Ternyata Terus kemudian lanjutnya sempat ngedown lagi, akhirnya ya udahlah, kita masuk perguruan tinggi, daftar, alhamdulillah sekarang menjadi mahasiswa Universitas Negeri Semarang jurusan PJKR. Oh, ternyata kampus kita sama. Saya juga lulusan UNES. Aduh, promo. Lulusan berapa tapi ya? Aduh, jangan tanya lulusan. Tuh, ibu kamera. Sentimen. Ada yang lulusan Maklum, juga, kameramennya kan, Bu? murid dulu. Oh, kameramennya murid. Sekarang teman dia tampak lebih tua dari saya. Wah. boleh. Ketawanya dilepasin aja, Mas kameramen. Oke. Gitu, Bu. Jadi, wah itu. Cuman kan awalnya itu masih separuh-separuh lah. Namanya anak muda masih semangatnya masih menggebu-gebu di itu tadi lah. Di UNES jurusan apa ya? Penjas, Ibu. Pendidikan PJKR, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Betul. Itu berarti calon guru olahraga. Amin. Apakah nantinya akan bersemangat menjadi guru olahraga? Ya, kita lihat saja ya. Allah akan menunjukkan jalan yang mana gitu ya. Allah bakal lihat lagi karena jadi sebenarnya saya punya quotes, Bu, kenapa saya tuh nggak stop enough, udah kamu selesai nih, nyerah gitu, enggak. Jadi gimana? Saya waktu itu pernah nyerah, cuman menurut saya nyerah boleh, tapi nyerah itu untuk istirahat. Oh ya, untuk mengembalikan kekuatan, untuk recharge mungkin my energy. Muhasabah. Ya, iya. Bahasa yang kesannya gimana gitu, kita muhasabah. Muhasabah. Apa ya? Termasuk introspeksi diri mungkin. Apa sih yang membuat kita itu menjadi gagal? Betul. Apa sih yang membuat kita menjadi kurang bersemangat? Kan kita kalau anak muda kan kepikirannya kurang apa sih? Padahal kemarin kurang apa sih? Padahal kemarin udah semuanya, belajar udah, fisik udah, semuanya udah, balance udah. Karena saya punya 4 big, Bu. Satu kunci berarti Allah belum meridoi kali ya. Karena dulu patokan saya adalah 4 big, Bu. Jadi saya punya big dream, big hope, big action, big success. Tapi jangan big. Nggak big yang lain. Jadi big dream itu mimpi yang besar. Iya, betul. Big hope, harapan yang besar, doa. Semuanya besar-besar ya. Tapi doa kan nggak cukup, Bu. Betul, harus ada usaha. Big action. Kita betul. harus aksi itu baru kita bisa big success. Nah, saya dulu berasa, kayaknya dulu nih 4-4-nya udah nih. Kok masih aja kurang tuh gimana gitu. Saya kan pasti Gen Z sekarang tuh kayak gitu, Bu. Apalagi dengan anak-anak sekarang yang mental health ya bahasa. Kesehatan mental. Iya betul. Gitu. Jadi seketika merasa bahwa dia udah seperfect itu gitu ya, sesempurna itu usahanya dan segala macam. Tapi sebenarnya dan sudah sepede itu, tapi kemudian ketika terhantam oleh sebuah kegagalan, langsung bloknya tuh bisa yang nggak main-main bisa drop. Mental health kalau anak sekarang itu, Bu. Kalau kondisi seperti itu, gimana caranya supaya Mbak Anya sendiri supaya bangkit kembali, memotivasi diri supaya bisa bangkit kembali, supaya bisa menghimpun kekuatan lagi dan memperbaiki mungkin kekurangan-kekurangan yang lalu. Itu gimana? Kalau saya tuh lebih ke lihat orang tua. Betul. Karena kita itu kan hidup timbal balik gitu. Saya sekarang kuliah di sini aja, orang tua semangat nih. Iya. Nyari untuk saya kuliah, untuk kakak saya, adik saya masih punya adik lagi. Yang bikin saya bisa berdiri sampai sekarang ya orang tua saya. Yang nge-push saya, orang tua saya, ayah sama ibu saya. Gimana mereka untuk anaknya, inilah. Berarti benar-benar support dari orang tua itu luar biasa ya. Luar biasa ya. Iya, betul. Family, Bu. Itu jadi ngedropnya tuh kayak satu quotes yang hanya punya. Itu saya tahu, saya emang nggak tahu kunci untuk sukses itu apa. Tapi saya tahu kunci gagal itu apa. Apa itu kunci gagal? Kunci gagal ya udah malas. Kamu malas, kamu gagal.
Benar Kamu sukses, sekali. kita cari semua. Sukses itu cari kan, Bu? Betul, betul. Sukses itu dicari, Betul. diusahain, kita jalan, berdiri aja sendiri. Dah. Yang penting kita punya support system kalau sekarang itu, Bu. Bahasa support system. Orang tua, teman-teman, gitu. Luar biasa sekali. Jadi kalau sekarang Mbak Anya sudah tahu bahwa kegagalan-kegagalan yang kemarin sebenarnya itu merupakan apa ya? Sebuah penyemangat sebenarnya ya, penyemangat untuk maju, support untuk maju lebih kuat, lebih apa ya? Bahasanya lebih apa deh? Kalau sekarang tuh untuk lebih percaya diri sama diri iya sendiri. betul. Iya. Lebih percaya diri. Udah, Bu. Karena kan kalau anak zaman sekarang ya, Bu, itu tuh itunya tuh bahasanya tuh insecure. Insecure, betul, Ya, insecure. Minder. Minder. Apalagi perempuan tuh itu cantik banget, itu putih banget. Cuma gitu doang langsung minder ya. Minder. Jadi kalau menurut Mbak Anya, anak muda sekarang itu untuk masalah mentalnya itu lebih mudah untuk insecure. Cuman kalau misal kita ngomongin mental health ya, mental health itu sebenarnya tidak bisa disalahkan karena Gen Z seperti saya ini. Karena kita itu berbeda, kasarnya beda zaman lah ya, Bu, sama pas dan lompatan perubahan peradabannya itu luar biasa. eranya Iya itu, betul. Bu. Eranya itu. Jadi karena kita itu anak milenial, masuknya milenial ya, Gen Z. Itu kita tumbuh dan berkembangnya tuh bareng sama Iptek. Iya. Kalau zaman dulu kan untuk mengutarakan apa tuh, wah mending gak usah deh. Iya. Biasanya juga komunikasi hanya satu arah dari orang tua ke anak, itu hanya satu arah. Kalau zaman dulu. Tapi kita memang menurut ya, didoktrin, itu kan menurut, nggih gitu. Tapi kalau anak sekarang lebih diberi kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya, pemikirannya, ide-idenya. Komunikasinya lebih timbal balik. Iya, timbal balik. Karena kalau mental health anak-anak zaman sekarang tuh sebenarnya diagnosa untuk kayak, wah aku kayak gini nih. Misal capek sendiri, Bu. Nanti kayak, wah kayaknya aku kayak gini deh, kayaknya aku kayak gini. Udah gitu duluan. Iya, ke pressure sendiri sama pikirannya sendiri. Makanya itu kan Ibu adalah dengar pikiranmu bisa membunuh dirimu sendiri. Betul sekali. Jadi apa yang ingin Mbak Anya sampaikan buat adik-adiknya, buat mungkin juga buat teman-temannya, bahkan buat generasi yang di atasnya Mbak Anya juga mungkin bisa. Untuk teman-teman, lebih ke teman-teman semuanya sih ya, lebih ke teman-teman semuanya itu kayak kita harus jalan hidup tuh, jalan ya udah jalan aja, simpel jalan aja. Kita emang nggak tahu apa yang ada di depan kita nanti tuh apa, cuman jadiin apa yang udah itu pengalaman diri kita, pegangan diri kita sendiri, karena kita itu jalan sendiri, jalan dengan kaki sendiri, usaha, yang penting itu usahanya. Jangan terprovokator lah ya bahasanya tuh, karena yang terprovokasi. Terprovokasi. Apa yang menurut kita baik itu belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak Allah udah menyiapkan rencana yang lebih baik daripada apa yang sudah kita rencanakan. Kita jangan berprasangka buruk terhadap ketentuan dari Allah. Betul sekali. Kadang sekarang mungkin kita mengalami kegagalan, mengalami kepahitan hidup, mengalami hal-hal yang menyakitkan, tapi ternyata itu sebenarnya cara Allah menyelamatkan kita. Iya. Memberikan kita rencana yang lebih baik lagi. Jadi kalau untuk teman-teman semua, entah kakak-kakak saya atau adik-adik saya, jangan gampang ke-pressure dengan apapun, sosial media atau apapun. Kita harus bisa memilah-milah itu. Jadi kalau bahasa sekarang tuh cut off aja. Cut off yang menurut kamu bakal ganggu diri kamu sendiri. Kitalah yang bisa melindungi diri kita. Nah, itu betul sekali. Oke, menarik sekali obrolan kita kali ini tentang kesehatan mental anak muda. Di mana anak muda sekarang masih banyak dihantui kegagalan. Masih banyak yang belum percaya diri ketika mengalami kegagalan. Hanya mereka yang berani gagal bisa mencapai kesuksesan besar. Robert F. Kennedy. Kita jumpa lagi di bincang-bincang selanjutnya dengan tamu-tamu yang lain, tentunya dengan saya, Inaida Mehati di Pojok Dopokan. Berjuta cinta untuk negeri bersama Mansatu Banyumas Sekti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.